Ya, shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, kita dapat kembali beribadah pada hari ini. Ini adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Ya, sebab tidak ada seorang pun yang bisa menggunakan waktu itu sebaik-baiknya, kecuali kalau berkat Tuhan, sehingga dia bisa kemudian, ya, artinya menolong kita, dan hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, hari ini adalah ibadah hari Minggu pertama, di mana ibadah akan disertakan, nanti akan diakhiri dengan perjamuan kudus. Nah itulah sebabnya dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema: Yesus benar-benar juru selamat. Amin. Yesus benar-benar juru selamat. Ya. Baik, kita baca dulu ayatnya sebelum kita memahami nanti. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 42. Dikatakan di sana, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya sekarang, tetapi bukan karena apa yang kau katakan, ya, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudara, ini pernyataan atau pengakuan dari orang-orang Samaria. Ya, ketika ada seorang perempuan yang diberkati Tuhan sehingga dia bisa bertobat, maka dia yang berasal dari Samaria, dia pulang ke Samaria, menceritakan kepada penduduk Samaria bahwa aku telah bertemu dengan seorang yang hebat, yang luar biasa. Maksudnya mereka datang, ya, menemui Yesus. Dan apa yang terjadi ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka mereka kemudian berkata, hei perempuan, aku sekarang percaya bukan karena perkataanmu. Ya. Awalnya memang kesaksian dari perempuan Samaria itu, sehingga mereka datang kepada Yesus. Aku sekarang percaya bukan karena perkataanmu, tetapi aku sendiri telah mendengar dari dia, dari Yesus. Dan sekarang aku tahu bahwa Yesus adalah benar-benar juru selamat. Ya, tentu kita agak sedikit bingung, ya, apa yang dimaksudkan ini. Ya, nah saudaraku, kita coba terjemahkan, ya, uraikan kata benar-benar, benar-benar, tenanan, ya, itu merupakan penekanan dari pernyataan yang berlebihan. Ya, artinya nggak bisa disangkal. Memang dia benar-benar. Ya, jadi andai kata saudara ketemu dengan seseorang, terus ada yang tanya, siapa itu? Fahri itu. Oh, dia gembalaku. Benar-benar dia adalah gembalaku. Nah, benar-benar sudah nggak bisa ditolak. Ya. Tapi kalau dikatakan si Yesus itu benar-benar, maka itu tidak bisa disangkal. Benar memang bahwa dia benar-benar juru selamat.
Nah, yang dimaksudkan juru selamat ini apa? Juru selamat ini adalah seorang yang menolong orang lain supaya dia bisa selamat. Berarti dia punya kemampuan. Jurumudi, dia punya kemampuan untuk setir mobil sehingga dia bisa mengantar orang lain. Ya, jadi yang dikatakan juru selamat itu artinya Yesus itu benar-benar nggak bisa disangka, nggak bisa dielak lagi bahwa dia adalah benar-benar juru selamat. Dia adalah penolong yang bisa menyelamatkan orang lain, ya terutama dalam hal ini ya luput dari bahaya. Saudara, kalau hanya bahaya di dunia ini mungkin kita tidak perlu ditolong orang lain, kita bisa selamat ya. Cuma sekarang andai kata terjadi gempa, kita bisa lari. Tidak usah ditolong orang lain, kita bisa lari ya, menghindar. Andai kata di daerah yang rawan, kita nggak bisa lewat situ, kita selamat. Tetapi yang dimaksudkan di sini, saudaraku, luput dari bahaya ini adalah luput dari hukuman dosa. Hukuman luput dari api neraka. Karena manusia satu saat pasti akan mati. Siapapun juga, tidak peduli itu kaya, miskin, bodoh, pinter, laki, perempuan, besar, anak-anak. Firman Allah katakan manusia sudah ditetapkan satu kali akan mati dan sesudah itu datang hukuman. Ya. Nah, tetapi Yesus datang. Dia sebagai penolong kita, sebagai juru selamat kita. Ya, saudara, mungkin ya kita pernah ditolong orang lain ya. Butuh duit, tahu-tahu ada orang lain dah tak kasih. Ya. Tapi latar belakangnya kalau kita tidak pernah menyakiti orang itu, ya kan? Ayo coba saudara, kalau tidak pernah menyakiti hati saya, saudara minta tolong. Tolong Pak, saya lagi butuh duit Pak. Oke, berapa? Nah, mumpung saya kaya ya. Berapa? Nggak tahu kayak apa. Lagi. Tapi apa? Karena saudara nggak pernah menyakiti hati saya. Tapi coba, kalau saudara greget nih, saudara pernah menyakiti hati saya tidak sudi untuk menolong saudara. Apapun alasannya. Tetapi Yesus juru selamat, dia seorang penolong. Dia tidak melihat latar belakang kita. Karena semua orang sudah berbuat dosa. Dan justru Yesus sebagai penyelamat, sebagai juru selamat, dia menolong membebaskan orang berdosa. Nah, siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Ya. Nah, sekarang apakah buktinya bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat? Ya jelas kan, semua orang minta bukti kan. Saya buktinya kalau kamu bisa nyopir. Nah, langsung dikasih mobil suruh setir. Bisa. Demikian pula apa buktinya? Kita bisa katakan Yesus itu benar-benar juru selamat. Apa yang membuktikan kalau dia itu benar-benar juru selamat? Ya. Baik, kita akan membaca Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Dikatakan di sana, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, ini pernyataan dari malaikat. Ketika Yusuf dan Maria masih bertunangan, ternyata Maria hamil. Sakit enggak hatinya si Yusuf? Diselingkuhi kan? Masa belum menikah, masih tunangan, sudah hamil? Ya, langsung karena dia seorang yang tulus hati, kata Alkitab, dia mau ceraikan itu Maria. Sudah sampai di sini saja. Tapi apa ketika dia tidur? Malaikat datang kepadanya. Yusuf, jangan kamu takut, ya, untuk mengambil Maria sebagai istrimu, sebab kandungannya itu dari Roh Kudus. Dikatakan ia akan nanti melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus kasih nama dia
Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan manusia dari segala dosanya. Nah, Yesus benar-benar juru selamat. Bukan saja dari kesaksian orang-orang Samaria tadi, tapi malaikat juga menyatakan bahwa Yesus benar-benar juru selamat. Nah, sebagai juru selamat, apa tindakan yang dilakukan oleh Tuhan? Ya, apa? Sebagai juru selamat, apa yang kemudian dikerjakan oleh Tuhan? Dia mencari orang berdosa untuk diselamatkan. Mencari ini tidak menemukan, saudara, tapi yang tidak ada dicari, ya, dicari. Ada unsur kesengajaan namanya mencari. Itu, saudaraku, dikatakan mencari siapa? Bukan orang benar. Orang benar tidak laku di hadapan Allah. Ya, orang yang merasa dirinya benar, no reckon you, nggak direken. Tapi orang berdosa justru mendapatkan perhatian daripada Tuhan. Ya, haleluya. Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia, sebab Yesus Kristus datang untuk, sekali lagi, mencari orang yang berdosa, ya, untuk diselamatkan. Dia datang mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Kalau polisi cari orang bersalah, begitu ketemu langsung diborgol, ya kan? Borgol, masuk ke penjara. Itu polisi. Kenapa dia diborgol? Karena dia salah. Mungkin dia mencuri, dia membunuh atau apa. Kemudian ditangkap polisi, diborgol, dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Yesus aneh, saudara. Memang dia sengaja mencari orang berdosa, tetapi bukan untuk dihukum, tetapi untuk diselamatkan. Oh, ini harga yang mahal, saudara. Kalau kita ngerti ini, tidak rugi kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, karena pada kenyataannya kita bukan orang benar. Kita semua orang yang berdosa. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, itu seringkali tidak menyenangkan hati Allah. Tetapi justru Tuhan Yesus datang mencari orang yang berdosa, bukan untuk dihakimi, tetapi untuk diselamatkan. Yesus benar-benar juru selamat. Bangga, saudara. Loh, kalau saya lihat diri saya sendiri, loh, kelebihan saya itu apa? Mencuri. Loh, saya suka mencuri. Tadi saya ceritakan kan, pohon mangga tetangga itu tidak mau berpanen. Begitu sudah berbuah, saya pendek lebih dulu, tak colongin. Dulu itu gitu. Sekarang ya enggak lah, ya, sudah berubah. Siapa yang tidak pernah berdosa? Siapa yang tidak bersalah? Dan kalau saudara merasa tidak berdosa, merasa tidak bersalah, enggak laku di hadapan Allah. Karena Yesus datang mencari orang yang hilang untuk diselamatkan. Haleluya. Nah, kita perhatikan tadi ceritanya Yohanes pasal 4 ayat 6 sampai 7. Di situ terdapat sumur Yakub. Ya, dulu nenek moyang mereka namanya Yakub itu membuat sumur di situ, ya. Di daerah, ya, sebelum antara Samaria dan Yudea. Ya. Sikar namanya, ya. Nah, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Ini bukan kebetulan, saudara. Ini kesengajaan. Karena kalau kita baca ayat sebelumnya, Tuhan Yesus dari Yudea mau ke Galilea, tetapi dikatakan harus melewati Samaria. Loh, kenapa ada jalan yang lebih dekat kok berputar? Harus melewati Samaria. Karena ada tujuannya. Nah, siang hari, saudaraku, ketika, ya, hari sudah panas terik, Yesus kelelahan,
dan dia duduk di pinggir sumur. Sekali lagi ini bukan kebetulan, ini kesengajaan, ya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, dan kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Jadi ada seorang perempuan pada siang-siang hari itu, ya, dia mau cari air di sumur itu. Tuhan Yesus berkata, berikan aku minum. Ya, saudaraku. Jadi pada siang hari, ketika Yesus kelelahan, dia duduk di pinggir sumur itu pada siang hari, datanglah seorang perempuan Samaria menimba air. Sekarang pertanyaannya, kenapa perempuan itu kok siang-siang pergi ke sumur cari air? Kok nggak pagi, kok nggak sore? Saudara, hari siang itu adalah hari istirahat bagi orang Yahudi. Nggak ada yang kerja. Nah, sedangkan orang Samaria itu adalah seorang yang dibenci oleh orang Yahudi. Ya, dibenci. Coba bayangkan kalau dia bisa ketemu, waduh, bisa dianiaya sama orang Yahudi. Makanya dia cari hari sepi. Siang hari. Kemudian datang ke pinggir sumur. Saudara, dan perempuan ini adalah perempuan yang berdosa. Yesus sengaja datang dan menunggu perempuan itu di tepi sumur itu, ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, berikan aku minum. Apa jawab perempuan ini? Tuhan, gimana sih? Kan orang Samaria dengan orang Yahudi kan tidak ramah-ramahan. Bagaimana engkau minta minum kepadaku? Nah, ini kan. Jadi ada kontras yang begitu rupa antara orang Samaria sama orang Yahudi. Tapi Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tahu kepada siapa, ya, yang aku minta minum, kamu akan mendapatkan air hidup. Ya. Dan selanjutnya cerita itu kemudian di dalam pasal 4 ayat yang ke-25 ini, karena perempuan ini mengatakan, loh, memang nenek moyang kami telah berjanji akan ada datang seorang yang menjadi penolong, seorang juru selamat dan sebagainya. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Kemudian perempuan itu berkata, Tuhan, kalau begitu kasih saya minum. Baik, aku akan kasih kamu minum. Tapi panggil lebih dulu suamimu. Oh, perempuan ini langsung mengelak. Saya tidak punya suami, Tuhan. Betul, betul katamu, benar. Kamu tidak punya suami. Karena 5 suami yang kau miliki itu bukan suamimu. Dan sekarang yang satu lagi yang sekarang ini juga bukan milikmu. Nah, kenapa? Perempuan ini pelacur. Bantang. Aku tahu sekarang Tuhan dari seorang juru selamat. Ya, saudara, panggil suamimu, katanya. Jadi Tuhan tahu perempuan itu sangat berdosa, seorang berzina. Tapi Tuhan sudah memberikan damai sejahtera, akhirnya dia keluar pulang, ya, pergi ke Samaria, menceritakan kepada orang-orang Samaria bahwa dia telah bertemu dengan juru selamat, yaitu Yesus. Dan tadi dikatakan orang-orang berkata setelah ketemu Yesus, aku sekarang percaya bukan karena ceritamu, bukan karena perkataanmu, aku percaya karena aku langsung mendengar dari dia. Bayangkan, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini mencari orang berdosa, bukan orang benar. Ya, tetapi menjadi orang berdosa ini bukan kemudian dihukum, tidak, tapi dibenarkan. Wah, ini saudara. Ya, kalau polisi tadi saya katakan ketemu dibekor langsung masuk penjara berapa tahun hukuman. Tapi kalau Tuhan tidak,
ketemu orang berdosa, kemudian Tuhan rubah hidupnya menjadi orang benar. Haleluya, perempuan ini betapa bangganya. Dia sampai lari cerita kepada orang-orang Samaria, aku ketemu juru selamat, aku ketemu juru selamat. Orang-orang berdatangan kepada Yesus dan mendengar firman-Nya, sampai kemudian mereka bersaksi, sekarang aku percaya bukan karena perkataanmu perempuan, memang kamu menjadi awal aku datang ke sini, tapi aku percaya bukan karena perkataanmu, aku karena mendengar langsung dari Tuhan. Semua orang diselamatkan. Ya, ada lagi cerita yang menarik. Dalam Lukas pasal 19 ayat 5 sampai yang ke-10. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Aku harus menumpang di rumahmu. Saudara kenal Sakeus? Sakeus ini orangnya kebol. Pendek ya. Nah, aku dia mau melihat Yesus, tidak bisa karena terhalang orang-orang banyak kan. Kemudian dia naik ke atas pohon. Nah, Sakeus ini bukan orang miskin. Dia orang kaya. Karena dia adalah pemungut pajak yang bekerja untuk bangsa lain. Ya. Pemungut cukai. Jadi orang-orang itu dipajaki, setorkan kepada orang Romawi. Nah, dalam anggapan pandangan orang-orang Yahudi, itu dia adalah orang jahat, orang berdosa. Tapi hebatnya, ketika mendengar tentang Yesus, dia lari ingin ketemu Yesus. Begitu terhalang dengan orang-orang yang tinggi-tinggi, dia akan pendek. Dia naik ke atas pohon untuk melihat Yesus. Wah, ini ada satu usaha yang luar biasa. Dan apa yang terjadi ketika Yesus sampai di tempat itu? Ia melihat ke atas dan berkata, Hei Sakeus, segera turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tuhan itu juru selamat loh. Kok mau numpang di rumahnya orang berdosa? Ya. Lalu Sakeus begitu mendengar suara dan perintah Tuhan, segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Halo, menerima Yesus dengan senang hati, dengan sukacita. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, ngomel, grumdel. Katanya, dia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, siapa Sakeus itu? Dia bukan orang benar, bukan orang baik, walaupun dia kaya raya. Tetapi di hadapan Allah, di hadapan orang banyak, dia adalah orang berdosa. Tetapi justru Yesus datang untuk menolong orang berdosa ini, ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Waduh, terjadi pertobatan. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bahwa bayangkan, saudara, orang sudah ketemu Yesus, langsung berubah total sikap hidupnya. Dia seorang berdosa yang nggak tanggung-tanggung, nggak sungkan-sungkan, dia tega menarik pajak kepada bangsa Yahudi. Tetapi ketika sekarang dia bertemu dengan Yesus, dia menikmati kenyataan daripada karya Yesus sebagai juru selamat, maka dia berubah. Ya, setengah hartaku aku kasihkan, sekarang aku korbankan. Ya, dan kalau ada yang telah kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Bayangkan. Ya, suatu perubahan terjadi. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Rumahnya Sakeus, seluruh anggota keluarganya. Hari ini terjadi keselamatan karena orang ini pun adalah anak Abraham. Sebab anak manusia datang, Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan yang hilang.
Luar biasa, Yesus benar-benar juru selamat. Ya, dia mencari orang yang celaka. Sekali lagi bukan celaka secara duniawi, tapi celaka secara rohani, karena setiap manusia akan mati, dan sudah mati datang hukuman masuk api neraka siapapun. Tetapi justru Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan. Amin. Ya, jadi saudara, kalau kita ngerti rahasia ini, aduh, kita akan percaya kepada Yesus. Ya, Tuhan Yesus datang bukan mencari orang yang benar. Tidak. Sekali lagi, orang yang benar disisihkan. Yang merasa dirinya benar, merasa dirinya tidak pernah berbuat dosa. Ayo, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Tidak pernah nipu, tidak pernah mencuri. Siapa di antara kita yang berani angkat tangan? Tuhan akan sisihkan. Tapi kalau kita merasa bahwa kita bukan orang benar, ya, maka kitalah yang dipilih oleh Tuhan, dicari oleh Tuhan, ya. Dan Tuhan datang mencari untuk apa? Untuk diselamatkan. Tetapi nggak berhenti sampai di situ, saudara. Tidak hanya kita sudah dibebaskan dari dosa kita, enggak. Ada kelanjutannya. Ya, dan kelanjutannya adalah dikatakan pemulihan hubungan antara Allah dan manusia. Pemulihan ini apa ya? Penyembuhan, ya. Ya, jadi artinya yang sudah nggak benar sekarang jadi benar, terjadi ya hubungan sekarang yang ya antara Allah dan manusia. Saudara, sejak dosa itu masuk, hubungan Allah dan manusia itu putus, ya. Putus. Nggak bisa manusia itu berkomunikasi dengan Allah, bisa ngomong dengan Allah, nggak bisa, saudara. Walaupun kita teriak begitu kerasnya, tetapi kalau kita orang berdosa, kita tidak pernah nyambung dengan Allah. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia sudah diusir dari hadapan Allah. Enyalah engkau dari hadapanku. Dan itu tidak hanya kepada Adam dan Hawa, tetapi ternyata sampai pada keturunan, yaitu manusia ini. Tidak gampang ketemu dengan Allah, saudara. Ya, karena Allah di surga, manusia di dunia. Tidak gampang ketemu. Tetapi luar biasa dan dahsyatnya ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia menyelamatkan, sekali lagi, dan tidak hanya menyelamatkan, dia kemudian memulihkan hubungan, ya, antara manusia dengan Allah. Efesus pasal 2 ayat yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Wow. Dulu kita jauh, ya. Sekarang saudara, kita menjadi dekat. Memang Bapa atau Allah itu ada di surga. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, ya, di dalam nama Yesus Kristus, maka Bapa mendengar seruan doa kita. Itu hebatnya. Kita tidak jauh sekarang dari Allah, saudara. Ya, kapan saja Allah itu bisa ditemui. Ya, kalau kita membutuhkan dan kita berseru kepadanya, maka terjadilah hubungan yang begitu luar biasa. Ya, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, ada jarak pemisah antara Allah dan manusia, sekarang sudah menjadi dekat. Kenapa? Oleh darah Yesus. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya, mungkin orang bingung juga, ya, Tuhan wong Kristen kok mati, ya? Tuhan wong Kristen kok disalib, ya? Justru kan Tuhan tidak disalibkan, darahnya tidak tercurah, maka manusia tidak akan pernah tertebus dari dosa. Tetapi bersyukur bagi kita. Ya, haleluya. Kolose pasal 1 ayat 21 sampai yang ke-22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah,
dan yang memusuhinya di dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Nah ini saudara, manusia itu mulai dari pikirannya sekotor di hadapan Allah, ya. Udah kadang-kadang dipikirkan yang aneh-aneh itu, yang kotor-kotor itu loh. Nah itu manusia, ya, yang memusuhinya di dalam hati dan pikiranmu. Jadi kita telah menjadi musuhnya Allah, mulai dari hati dan pikiran, ya, dan sampai kepada tindakan-tindakan yang jahat, ya. Nah sekarang diperdamaikan, disatukan kembali, diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Ketika Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus belum mati, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Loh, coba, padahal orang-orang nangkep dia, aniaya, disiksa sampai digantung di atas kayu salib. Loh kok ya Tuhan itu loh ngomongnya kok, ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Beda ya dengan kita. Kalau kita disakiti, langsung awas kamu ya, sampai mati kalau aku lupa. Nah, tapi Tuhan Yesus sebelum mati dia selesaikan semua. Dia berkata sudah selesai, baru dia mati. Dia tidak pernah memendam kesalahan orang, tidak menyimpan dosanya manusia, karena memang dia datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Ya. Nah dikatakan sekarang kamu sudah diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu sekarang menjadi orang-orang yang kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya, sehingga kita layak untuk menghampiri Allah. Aduh, kapan saja kita ingin ketemu dengan Allah. Dan satu hal yang sangat luar biasa, jempolnya orang Kristen ini saudara ya, kalau dia berdoa kepada Allah, kok ya berdoanya, ya Bapa yang di dalam surga. Ayo, agama mana yang berani memanggil Allahnya itu sebagai Bapa? Hanya orang Kristen, Bapa yang di dalam surga. Kenapa? Karena kita sudah jadi anak-anaknya. Hubungan bapak dan anak itu tidak pernah putus. Sampai mati pun hubungan itu tetap ada. Hubungan antara bapak dan anak. Dan itu begitu dekat. Karena bapak selalu memperhatikan anaknya. Lu apa kira Tuhan tidak perhatikan? Tuhan tahu apa yang menjadi masalah kita, kasus kita. Dan kalau kita menjadi orang percaya, kita adalah anaknya, bapak itu memperhatikan dan pasti menolong. Nah, suatu hebat, ya. Sekarang karena apa? Kita sudah diperdamaikan sekarang. Dulu orang berdosa, kita jauh dari Allah, nggak boleh menghadap hadirat Allah. Tetapi karena sudah diperdamaikan, kita sekarang layak kapan saja kita menghampiri Allah. Ya, haleluya. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar, saudara. Ya, dibanding dengan apa yang kita alami awalnya. Ya, kita persekutuan, ya, terjadi persekutuan dengan Allah setelah kita mengalami perseteruan. Ya, kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Ya, namanya belenggu itu rantai, terikat. Ya, tapi kemurahan Tuhan kita sudah diperdamaikan. Ya, bayangkan kalau kita masih bermusuhan dengan Allah. Ya, ya, jadi saudaraku, kita dibebaskan dari masalah. Tetapi juga bukan berarti bahwa kalau kita sudah menjadi orang Kristen tidak punya masalah. Ayo, siapa yang tidak punya masalah hari ini? Masalah kesehatan? Nah, teman saya biasa dia posting, ya, posting video dia rekaman di mana di Tugu Pahlawan, di mana saja dia posting, ya. Dan saya juga kadang-kadang balas, ya. Tapi kok lama nggak posting lagi ya?
Terus akhirnya saya tanyakan, bagaimana? Tolong bantu doa ya Pak. Saya lagi dioperasi pasang ring jantungnya. Waduh. Kemudian saya kirim lagi, tak pernah dibalas. Biasanya dia paling cepat balas, nggak dibalas-balas. Kemudian tidak lama terdengar kabar ikut berduka cita. Umurnya tidak lama. Siapa tidak punya masalah walaupun sebagai orang percaya? Saudara, tetapi satu hal, kita sudah ditebus. Ya, kalau kita punya masalah, ada jalan keluar. Ada jalan keluar, bukan berarti jalan buntu, tidak, ada jalan keluar. Kita membaca Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku, datanglah kepadaku, semua siapa saja yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aduh, saudara tahu yang namanya lego, saudara? Tahu ya? Lego terusan, jangan bebas dari segala beban. Namanya lego. Ayo, saudara lego hari ini? Lego. Nah, karena sehat, bisa ke gereja. Kadang-kadang orang ngomong, rasanya lego. Oh. Hati sumpek ya. Bodoh cumpet. Saudara, di dalam Tuhan, kalau kita mau datang kepada Tuhan, firman Allah sendiri mengatakan, marilah kepadaku, semua saja, siapa saja, yang merasa letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Itu enaknya orang Kristen, saudara. Ya, bukan berarti itu tidak punya masalah. Ada masalah. Tetapi jalan keluarnya hanya satu, di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita menikmati betapa besarnya berkat ya yang diberikan kepada seseorang yang sudah diselamatkan. Ya. Tapi bagaimana sekarang masalahnya, kita bisa mempertahankan nggak berkat yang diberikan oleh Tuhan? Loh, banyak orang nggak ngerti loh, kadang-kadang dapat rezeki disalahgunakan. Kok nggak dimanfaatkan sebaik-baiknya? Nah, demikian pula dengan keselamatan, saudara. Kita sudah dibentuk oleh Tuhan sedemikian rupa, ya, satu hal yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, ya. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 dikatakan di sana. Jadi, siapapun juga yang ada di dalam Kristus, artinya siapa yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau sudah berubah dari baru, yang lama nggak ada. Saya yakin rumahnya Pak Wanam juga nanti nggak, yang lama nggak ada, Pak. Ya, karena 2 minggu saya tanya, kenapa nggak datang, Pak? Ternyata dapat dana hibah dari pemerintah, rumahnya dirombak. Ya, nanti rumah yang lama nggak ada, Pak, ganti yang baru. Hidup kita, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ada jaminan kita menjadi manusia yang baru. Haleluya. Ya, ya. Jadi baru itu maksudnya gimana sih? Bukan penampilannya, saudara, yang baru. Ya, ya memang saya dulu nggak pernah pakai jas, saudara. Ya, nggak lo kaos oblong kadang-kadang. Ya, begitu rupa saya jalan di mana-mana gitu. Ya, sandalan japit, gitu saja. Ya, tapi setelah percaya Yesus Tuhan ubah saya, bentuk saya, sampai kemudian saya bisa menikmati berkatnya, dan bahkan saya bisa melayani Tuhan sekarang pakai jas. Beda. Yang lama sudah nggak ada, yang baru yang muncul. Bukan itu, saudara.
Bukan penampilan kita, bukan gaya kita. Dulu jalannya lemes-lemes gini, setelah percaya Yesus jalannya bukan itu. Itu salah. Segagah apapun kita berjalan, nanti satu saat bisa lungset lagi. Ya, menjadi ciptaan baru itu bukan, tapi kehidupan rohani inilah yang menjadi baru. Ya, Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu, hidup kamu yang lama, harus menanggalkan itu mencopot, saudaraku. Ya, manusia lama. Kenapa? Karena manusia lama itu yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Hidup lama kita, hidup dalam kejahatan, hidup dalam dosa, ujungnya bukan menyenangkan, saudaraku. Ya, penyesalan lebih baik sekarang daripada nanti. Ya, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Jadi kalau kita menyesal sekarang, hidupku mau saya rubah supaya kita tidak menyesal di waktu yang akan datang. Ya, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Nah, kalau dulu pikirannya melayang kemana-mana, nggak karuan, ya, pikirannya jauh ke sana, jauh ke sini, dengan satu tindakan akhirnya yang nggak benar. Sekarang dirubah. Ya, roh dan pikiran kita, saudaraku ya, mari kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang mau mengerjakan apa-apa, cocok enggak sama Tuhan. Ini yang penting, saudaraku ya, haleluya. Dan kemudian kita mengenakan manusia baru. Nah ini, manusia baru sekali lagi bukan kayanya ya, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang bukan pura-pura, tetapi sesungguhnya. Jadi orang benar yang benar, kudus yang benar, bukan pura-pura. Saudaraku ya, ada orang pura-pura suci, pura-pura, tapi di balik itu kemudian masih berbuat jahat. Tidak. Manusia baru, copot manusia lama kita, hidup lama kita, yang suka berbohong, suka bujukan, suka mencuri, suka menipu. Rubah menjadi manusia baru yang bukan saja menyenangkan sesama, lebih menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi itu bukan kebetulan, saudara. Itu karya daripada Kristus Yesus. Karena dia benar-benar juru selamat. Menolong kita bebas dari hukuman yang akan datang. Ya, saudaraku, kita diselamatkan. Kemudian hubungan kita dengan Allah dipulihkan sehingga kita bisa menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan. Ya, haleluya. Sekali lagi, Yesus datang ke dalam dunia ini, saudaraku, bukan kebetulan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini dengan unsur kesengajaan. Memang dia sengaja datang ke dalam dunia dengan satu tujuan yang sangat luar biasa dahsyat bagi manusia berdosa. Pertama, kita diselamatkan. Saudara yakin sudah selamat? Amin. Kenapa selamat? Karena percaya Yesus. Tapi tidak hanya berarti selamat. Hubungan dengan Allah dipulihkan. Ya, kita bebas bertemu dengan Allah kapan saja, di mana saja. Ya, dan saya yakin kalau hal itu terjadi atas hidup kita, manusia yang paling berbahagia adalah manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.